Polsek Metro Tanah Abang berhasil membongkar jaringan pembuat dan pengedar uang palsu dengan nilai total mencapai miliaran rupiah. Siang ini polisi dijadwalkan akan menggelar konferensi pers untuk memaparkan detail penggerebekan sebuah rumah yang dijadikan pabrik uang palsu di kawasan Bogor, Jawa Barat. Dari lokasi petugas menyita uang palsu pecahan Rp100.000 senilai 1,3 miliar rupiah yang sudah jadi serta alat cetak, printer khusus dan bahan baku untuk membuat uang palsu. Sementara uang palsu dalam proses produksi diperkirakan berjumlah sekitar 2 miliar rupiah. Tersangka utama berinisial Y ditangkap bersama beberapa orang lain yang diduga terlibat dalam jaringan ini. Bagaimana sindikat uang palsu ini bisa terungkap? Polsek Tanah Abang dijadwalkan menggelar konferensi pers pada siang ini. Kita tanyakan kepada rekan Putri Sofia yang saat ini berada di lokasi konferensi. Putri, apakah sudah dilakukan konferensi oleh dari pihak kepolisian? Silakan Putri. Ya, selamat siang Rendra dan juga pemirsa TV One. Kalau kita berbicara mengenai bagaimana kronologis akhirnya ditemukan pengungkapan kasus uang palsu yang terjadi di Tanah Abang, ini memang kami masih menunggu bagaimana rilis resmi dari pihak kepolisian Polsek Metro Tanah Abang. Namun kami tadi sempat juga melihat hasil rilis yang memang telah diberikan kepada awak media. Ini memang kronologisnya pertama kali ini terjadi pada hari Senin lalu tanggal 7 April 2025, yang mana mengapa sampai akhirnya Polsek Metro Tanah Abang ini terlibat, karena pertama kali uang palsu ini mulai terendus saat ditemukannya satu tas berwarna biru yang tertinggal di kereta jurusan Rangkas Bitung menuju ke Tanah Abang. Dari tas tersebut memang pihak pengamanan dari stasiun Tanah Abang ini melaporkan kepada kepolisian karena memang di dalam tas tersebut terdapat uang tunai yang diduga palsu ini sebanyak hampir 300 juta lebih rupiah. Dan memang kalau misalnya sudah didalami oleh pihak kepolisian, dan memang kalau dilihat dari kronologisnya dan didalami aliran uang tersebut, ini juga menyasar kepada salah satu tersangka bernama Budi Irawan yang memang ini terletak di penthouse yang berada di Mangga Besar, Jakarta Barat, dan akhirnya sampai buntutnya terjadi penggerebekan di salah satu perumahan yang ada di Bogor Barat, Kota Bogor kemarin. Dan memang untuk konferensi pers ini kita masih menunggu bagaimana jalannya dan juga apa saja poin-poin dan juga rilis resmi dari pihak kepolisian Polsek Tanah Abang. Dan memang di sini tempat kami mengabarkan saat ini memang sudah dipajang begitu banyak sekali barang-barang bukti yang tadi juga kami melihat secara langsung dan sangat dekat bagaimana uang-uang palsu tersebut. Tidak hanya uang rupiah, pecahan Rp100.000, tetapi kami juga melihat adanya uang dengan mata uang asing. Ini adalah dolar Amerika Serikat sebanyak beberapa lembar yang memang cukup banyak sekali angkanya. Dan memang kalau kami lihat bagaimana bentuk dan juga fisik dari uang palsu tersebut, apabila kita lihat secara seksama memang tampilannya ini sangat mirip sekali dengan uang asli. Namun ketika kami mencoba untuk menyentuh dan juga melihat secara lebih dekat, memang tampak terlihat sekali bahwa uang tersebut merupakan uang yang palsu. Dan memang tadi kami juga melihat beberapa barang bukti lain yang sudah diamankan di Polsek Metro Tanah Abang. Ini ada 15 lembar uang palsu pecahan $100 Amerika Serikat, ada 6 unit handphone, dan juga ada lembaran uang palsu yang memang belum diproduksi, masih berupa lembaran-lembaran kertas yang belum jadi dan juga belum dipotong ataupun belum dikemas bagaimana layaknya uang palsu. Dan tadi juga kami melihat ada beberapa alat komunikasi yang telah disita. Ini ada 2 laptop dan juga 2 laptop lain yang digunakan sebagai alat komunikasi. Selain itu juga tadi kami melihat adanya mesin penghitung uang dan juga mesin-mesin pencetak uang, yang mana memang kalau dilihat ini merupakan salah satu sindikat uang palsu yang memang telah terintegrasi dan juga memiliki alat-alat yang mumpuni untuk mencetak uang. Untuk sementara kami masih menunggu bagaimana jalannya konferensi pers dan rilis resmi dari Polsek Metro Tanah Abang. Kami kembalikan ke studio. Putri, sudahkah ada informasi mengenai jumlah orang yang ditangkap ataupun dijadikan tersangka dan peran dari masing-masing tersangka tersebut? Ya, memang dari pendalaman pihak penyidik unit reskrim Polsek Metro Tanah Abang juga sudah menetapkan beberapa tersangka, yang mana dari penemuan pertama kali di stasiun Tanah Abang tersebut memang sudah ada beberapa nama-nama yang terlibat di dalam kasus pengungkapan ataupun kasus uang palsu yang terjadi di Tanah Abang dan juga di Bogor ini. Namun kami masih menunggu bagaimana rilis resminya, karena memang kalau kita lihat dari kronologisnya sendiri ini banyak sekali nama-nama yang terlibat, tidak hanya dari pencetak uang tetapi juga penjual uang tersebut dan juga para penerima uang palsu ini. Rendra.
Baik, terima kasih Putri atas informasinya. Selamat bertugas kembali.